wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozu Nursyah Putri bersama rekan saya Lilis Nawati Cantika Natasha Piliang. Kami mahasiswi Akademi Kebidanan Pasaman Barat ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Laila. Apakah Ibu Laila bersedia menjawab pertanyaan dari kami, Bu? Bersedia. Baik, Bu. Masuk saja ke pertanyaan pertama. Bagaimana persiapan Ibu pada masa pra-perkawinan, Bu? Kalau dari adat setempat yang wajib dilakukan sebelum nikah atau pranikah itu cuma tes kesehatan. Kami ke puskesmas sebagai catin, suntik catin untuk pertama kali. Kemudian melengkapi surat-surat persiapan pernikahan seperti NA dan sebagainya. Itu saja. Baik, Bu. Selanjutnya, apakah ada tantangan atau larangan yang dilakukan sebelum masa perkawinan itu, Bu? Atau masa pranikah, Bu? Pranikah. Pantangan dari adat sini menurut adat kami setempat, tradisi setempat hanya ini, antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan tidak diperbolehkan untuk bertemu, atau secara kasarnya adatnya itu dipingit, tidak boleh bertemu. Kalaupun ada pertemuan untuk ini seperti melengkapi syarat-syarat pernikahan, itu diwajibkan dari pihak perempuan dan dengan pihak laki-laki tanpa harus ada pertemuan antara dua pasang pengantin. Baik, Bu, kami mau bertanya lagi. Setelah pasca pernikahan, bagaimana Ibu bisa mengetahui kalau Ibu sedang hamil atau mengandung? Saya tahu karena biasanya datang bulan itu ketika gadis itu lancar berdasarkan tanggal-tanggalnya. Jadi bulan pertama, bulan kedua dengan tanggal yang berbeda hanya selisih 2 hari. Jadi ketika bulan ketiga biasanya agak bergeser. Tapi setelah ini menikah, tanggal datang bulan itu melesetnya lumayan jauh. Sekitar 2 minggu setelah telat datang bulan baru dites dan langsung positif. Baik, Bu. Setelah Ibu mengetahui bahwa dari melihatnya haid Ibu yang tidak lancar atau sudah mengetahui kalau Ibu ini hamil, apakah ada perubahan hormon pada diri Ibu, Bu? Kalau perubahan hormon ketika hamil lumayan banyak. Salah satunya saja ketika gadis dan sebelum hamil itu suka memakai parfum yang wangi-wangi. Tapi ketika pas hamil mencium bau parfum aja itu bikin mual. Makan makanan pilih-pilih, padahal yang sebelum-sebelumnya cuma dimakan, ketika hamil jadi gak doyan. Kalau hormon iya. Iya, Bu. Berarti itu sejenis kayak dari apa yang kita suka menjadi tidak suka, Ibu, ya? Ketika masa dalam kehamilan, apakah ada pantangan-pantangan tertentu, Bu? Apa pantangannya, Bu? Pantangan-pantangan kalau adat sini sih sebenarnya banyak. Tapi yang paling disayangkan itu seperti duduk di pintu. Katanya ketika duduk di pintu itu, kalau menurut tradisi nanti anaknya keluarnya payah, nyangkut di pintu jalan keluarnya. Itu. Kedua, kayak ini mengalungkan anduk ketika mandi, nyanang anduk mau mandi. Itu disayangkan karena nanti berakibat ini anaknya lahir kelilit tali pusat. Jadi nggak bagus untuk ibu hamil. Pantangan lainnya seperti mungkin kayak bapak-bapak pada umumnya, ketika istri hamil dia tidak boleh menjahati binatang atau bahkan membunuh. Karena itu akan berakibat kepada janin yang dikandung istrinya. Iya, Bu. Selanjutnya, apakah ada adat istiadat atau acara atau upacara setelah memasuki 7 bulanan itu, Bu? 7 bulanan diwajibkan, kalau di sini diwajibkan untuk katanya untuk kelancaran nanti ketika lahiran. 7 bulan itu seperti nanti para ibu-ibu dari pagi sampai sore itu masak, bikin rujak. Terus yang ini seperti kami yang hamil berjalan keliling kampung dengan pasangan, dengan suami, menjual rujak yang telah dibuat tadi, minimal dijual 7 gelas. Itu paling bawah, tapi menjualnya harus dalam hitungan ganjil. Iya, Bu. Selanjutnya, Bu, ketika masuk pada masa persalinan, apakah ada gejala atau sesuatu yang Ibu rasakan, Bu? Dia seperti tidur sudah tidak nyenyak, itu sudah pasti. Ketika kontraksi ringan, apalagi kontraksi yang paling parah, ketika udah mungkin menjelang 1 hari untuk persalinan, itu berakibat di badan sih, seperti pinggang itu rasanya mau copot patah-patah. Misalnya tidur nggak nyenyak, makan udah nggak enak juga,
Itu tanda-tanda udah mau keluar sih. Kalau begitu, apakah saat ibu melahirkan itu normal apa sesar, Bu? Alhamdulillah saya melahirkan secara normal selagi bisa, walaupun dengan kontraksi 24 jam lebih. Berarti ibu ini melahirkan di bidan terdekat atau melalui dukun beranak, Bu? Saya melahirkan di bidan desa terdekat. Baik, Bu. Pasca melahirkan, apakah ada pantangan dari jenis makanan maupun kegiatan di masa nifas, Bu? Bukan di masa nifas sih, secara kasarnya, secara harfiah itu di adat kami di sini Jawa, ketika masa nifas tapi cuma seminggu setelah lahiran, itu ibu menyusui dalam masa nifas seminggu lahiran tidak diperbolehkan memakan makanan pedas atau yang terlalu berbumbu. Makanannya hanya tahu goreng, tempe goreng, atau sayur bening tapi yang tidak berminyak. Sayur cuma direbus. Iya, Bu. Apakah benar, Bu, seorang ibu masa nifas itu tidak boleh keluar selama 40 hari, Bu? Kalau di sini tidak dibenarkan, karena sebenarnya ketika pagi kami keluar rumah untuk berjemur, tapi memang tidak diperbolehkan untuk ini kayak duduk depan rumah berbaur dengan tetangga atau keluarga sekitar, memang belum diperbolehkan. Tapi pagi sama sore kami wajib jarang keluar sih habis lahiran. Iya, Bu. Biasanya kalau habis lahiran itu, Bu, apa saja yang harus ibu lakukan supaya perutnya Tetap kencang. tetap kencang gitu? Kalau lahirannya secara normal itu, kalau di sini namanya kendit. Pakai Itu kendit. kendit kalau di sini namanya, itu biar perutnya kencang, nggak kendor. Setelah nanti anaknya gede pun perutnya nggak turun gitu loh. Kalau ini lahirannya secara cesar itu tidak dipakai, soalnya kan bahaya untuk bekas operasi. Tapi kalau kami lahiran normal untuk menjaga badan tetap ini agak bagus setelah lahiran, itu diwajibkan memakai kendit, kemudian memakai korset sekitar 2 atau 3 lapis dari dalam untuk mengencangkan perut. Baik, Bu. Selanjutnya, bagaimana tradisi masyarakat setempat setelah mendengar berita kelahiran seorang bayi yang ibu lahirkan, Bu? Tradisi kelahiran, pasca kelahiran itu misalnya saya lahiran di puskesmas, nanti para keluarga mendengar bahwa saya setelah lahiran, saya sudah melahirkan di puskesmas, orang yang di sekitar rumah termasuk keluarga itu akan memasak di rumah. Itu namanya di tempat kami itu among-among. Itu hanya memasak, keluarga memasak, kemudian membagikan makanan-makanan ke masyarakat setempat lingkup rumah. Itu among-among. Kemudian setelah pulang dari rumah sakit atau puskesmas dibawa ke rumah lagi, nanti di rumah akan diadakan acara puputan namanya. Puputan atau cara kasarnya itu kalau untuk ibu lahiran normal itu diadakan 6 atau 7 hari. Tapi bagi ibu yang melahirkan secara cesar atau yang menanggung sakitnya lebih lama, boleh diundur dari 9 hari sampai seterusnya. Apakah ada tradisi lain, Bu, seperti bayi yang baru melahirkan kayak diberi apa itu namanya, yang kayak di atas bayi itu? Apakah ada, Bu, di sini, Bu? Oh iya, itu kayak itu diwajibkan nanti ketika bayi lahir kapanpun. Tapi setelah ini pagi bayi dimandikan, wajib itu namanya disembur. Kalau di sini disembur, jadi sembur itu digigit ini ada bahan-bahan kampung, memang untuk adat-adat tradisional 2 macam. Itu namanya kalau di daerah kami Trengoblengge, itu ada 2 macam tumbuhan, memang disembur ketika digigitkan oleh tetua-tetua setempat atau bahkan neneknya juga boleh, untuk disemburkan kepada sang bayi. Itu diwajibkan pagi setelah mandi sama maghrib agar terhindar katanya dari yang namanya gangguan makhluk halus. Iya, Bu. Ketika bayi sudah berusia sekitar 4-6 bulan, apakah di sini masyarakat sekitar masih seperti memberikan makanan pisang kepada bayi atau tetap memberikan ASI saja, Bu, sebagai makan dan minuman pokok sang bayi, Bu? Kalau di sini umumnya setelah 5 atau 6 bulan, umumnya para ibu-ibu akan memberi MPASI yang seperti pisang atau bahkan buah-buah lain. Itu ada juga ngasih bubur. Tapi kalau anaknya yang memang tangguh, ada yang langsung ngasih tim. Berarti adatnya langsung seperti MPASI. Setelah masa MPASI berlangsung, apakah masih ada nggak, Bu, adat-adat seterusnya, Bu?
Adat di sini dalam MPASI. Sebelum MPASI pun sudah ada adatnya. Ketika bayi berusia 34 hari atau 36 hari, itu di sini namanya selapan. Selapan itu dihitungnya sebulan lebih. Jadi ada masanya selapan, rong 8 atau 28 nyampe 888 seterusnya ketika bayi berusia. Pokoknya tiap bulan pertambahan bayi itu diadakan yang kayak tadi, among-among. Among-among itu memasak setiap bulan, itu bagi yang mampu saja. Maksudnya itu tidak diwajibkan, tapi secara harfiah memang para masyarakat sini masih melakukannya tiap acara bulanan kayak gitu, ngasih makan orang setempat. Walaupun nanti datang setelah memasak, masyarakat sekitar, anak-anak sekitar dipanggil ke rumah untuk mendoakan keselamatan.